Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 630 Masehi, bertepatan dengan tahun 8 hingga 9 Hijriah. Ada 4 peristiwa yang datang dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa juga yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam itu terjadi beberapa peristiwa besar, seperti penaklukan kota Mekah atau Fathu Mekah, kemudian Ghazwah Hunain, Ghazwah Taif, dan kematian Ibrahim, putra Rasulullah SAW. Kemudian kejadian penting yang datang dari luar dunia Islam, yang pertama adalah pengembalian relik True Cross ke Yerusalem oleh Heraklius. Yang kedua adalah dekret Heraklius bahwa semua Yahudi harus masuk Kristen. Yang ketiga, penobatan Boran atau Puran sebagai Ratu Persia. Kemudian yang keempat adalah berakhirnya pemerintahan Mahendrawarman I dari Kerajaan Pallava dan dimulainya pemerintahan Narasimhawarman I di India. Dan teman pecinta sejarah, kita akan masuk ke bahasan yang pertama, yaitu Fathu Mekah, bagian ketiga. Seperti biasa, kita akan bahas tentang Sirah Nabawiyah ini dari buku yang ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil, yaitu Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW di jilid yang kedua tentang Fathu Mekah, dengan judul Persiapan untuk Berangkat ke Mekah, ada di halaman 520. Terakhir kita sudah membahas tentang perilaku Abu Sufyan yang melakukan banyak hal, berusaha gitu melakukan sesuatu untuk melunakkan hati Rasulullah SAW khususnya dan kaum muslimin agar memperbaharui perjanjian. Memperbaharuinya itu lebih kepada memperkuat. Hanya saja usaha Abu Sufyan tidak menghasilkan apa yang diinginkan. Sehingga Abu Sufyan kembali ke Mekah dengan tangan hampa. Dan pada saat Abu Sufyan itu telah berangkat kembali ke Mekah, sampai di Mekah, Rasulullah SAW melakukan persiapan. Salah satu perintah juga diberikan kepada istri-istri beliau untuk mempersiapkan perbekalan. Tetapi dengan catatan kepergian mereka ini, tujuan mau pergi kemana itu harus dirahasiakan. Salah satu kisah yang diabadikan sejarah itu terjadi di rumah Aisyah radhiyallahu anha, di mana ketika beliau sedang mempersiapkan perbekalan untuk Rasulullah SAW, juga untuk dirinya, orang tuanya yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu datang berkunjung. Dan ketika berkunjung itu melihat putrinya mempersiapkan perbekalan, Abu Bakar itu yang sudah memang penasaran dengan keberangkatan kali ini, ia bertanya kepada Aisyah, "Wahai putriku, apakah Rasulullah SAW menyuruh kamu untuk mempersiapkan perbekalan?" Aisyah menjawab, "Iya." "Lalu mau kemana?" Lalu Aisyah ingat tentu pesan dari Rasulullah SAW bahwa kepergiannya ini, tujuan kepergian mereka kali ini harus dirahasiakan. Maka tentu saja sebagai istri yang salehah, beliau tidak membocorkan rahasia Rasulullah SAW meskipun kepada ayahnya sendiri. Sehingga Aisyah itu menjawabnya dengan diam saja. Abu Bakar paham bahwa Aisyah itu tidak mau membocorkan, tetapi beliau penasaran dengan kemana gitu tujuan mereka pergi. Lalu menebak-nebak, bertanya dengan menebak apakah akan ke sini, apakah akan ke sana gitu. Tetapi Aisyah tetap tidak membocorkan, sampai pada saat itu Rasulullah SAW pulang ke rumah Aisyah dan tentu saja bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan karena Rasulullah SAW datang, Abu Bakar itu mengalihkan pertanyaan yang tadinya ditujukan kepada Aisyah menjadi ditujukan kepada Rasulullah SAW. Abu Bakar langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah SAW, kemana kita akan berangkat?" Rasulullah SAW menjawab, "Ke kaum Quraisy. Tentang hal ini janganlah diberitahukan kepada orang lain, hendaklah dirahasiakan dulu."
Lalu Abu Bakar kembali bertanya, "Bukankah engkau telah mengadakan perjanjian damai dengan mereka sendiri?" Tanya Abu Bakar lagi. "Iya betul, tetapi mereka telah menyalahi dan merobek-robek janji mereka sendiri," jawab Nabi SAW. Jadi Rasulullah SAW, sebagaimana kebanyakan ekspedisi-ekspedisi militer ya, selalu dirahasiakan, hanya 1-2 ekspedisi yang diberitakan. Kali ini juga berniat untuk tidak memberitahukan tujuan kepergian ekspedisi ini. Hanya saja untuk kali ini ada beberapa orang-orang di sekitar beliau lah yang secara khusus diberitahu. Seperti misalnya itu istri-istri beliau, kemudian sahabat-sahabat terdekat beliau. Karena setelah itu, karena selain Abu Bakar, Umar juga diberitahu. Karena setelah kejadian itu, setelah tadi ya pertemuan Rasulullah SAW dengan Abu Bakar di rumah Aisyah, itu dilanjutkan dengan musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak diceritakan mereka melakukan musyawarah di mana, apakah dilanjutkan di rumah Aisyah atau di masjid. Tetapi intinya setelah kejadian itu terjadilah musyawarah antara ketiga sahabat ini dan merundingkan teknis keberangkatan dan taktik berperang yang akan dipakai di ekspedisi militer kali ini. Dalam permusyawaratan ini, Abu Bakar mengemukakan pendapatnya agar Nabi jangan sampai memerangi Quraisy. Sebaliknya, Umar bin Khattab berpendapat dan mengusulkan bahwa kaum Quraisy sudah masanya diperangi. Karena bila musyrikin belum tunduk, niscaya umumnya bangsa Arab tidak akan mau tunduk. Tetapi intinya dua pendapat baik Abu Bakar maupun Umar itu sama-sama tujuannya adalah menaklukkan Quraisy. Cuman kalau Abu Bakar itu ya sesuai dengan karakternya ya nggak usah diperangi wahai Rasulullah gitu. Mereka takluk tapi jangan diperangi. Sementara kalau Umar itu udah langsung perangi aja. Karena tujuannya itu tadi, kalau misalnya Quraisy itu tidak takluk, sekelilingnya pasukan-pasukan kabilah-kabilah di Jazirah Arab itu akan susah masuk juga gitu. Jadi induknya itu Quraisy tuh kepalanya. Kalau kepalanya ngalir kemana gitu, ekor-ekornya badan dan ekornya tuh bakal ikut. Nah ini kepalanya itu ada di Quraisy. Jadi kalau Quraisy masuk Islam, Quraisy itu takluk di bawah pemerintahan Islam, maka kabilah-kabilah yang lain yang besar maupun yang kecil itu akan ikut dengan keputusan orang-orang Quraisy. Selanjutnya, pada suatu hari Nabi SAW memerintahkan kepada kaum muslimin di Madinah supaya mengadakan persiapan-persiapan untuk berperang, dan memerintahkan pula agar kaum muslimin yang berada di kabilah-kabilah di sekeliling kota Madinah diberitahu. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyahdhur Ramadhana bil Madinah." Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah ia datang ke Madinah pada bulan Ramadan. Jadi tahapan orang-orang atau lingkaran orang-orang terdekat yang diberitahu pertama kali, tahap pertama adalah istri-istri beliau ya, karena untuk mempersiapkan keperluan Rasulullah, juga mempersiapkan keperluan mereka. Kemudian tahap kedua yang diberitahu adalah sahabat-sahabat terdekatnya. Ya, salah satunya adalah Abu Bakar dan Umar. Selain Abu Bakar dan Umar, ada juga sahabat-sahabat lain yang diberitahu, diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian tahapan terakhir yang diberitahu adalah masyarakat secara keseluruhan. Diumumkan, tetapi kalau yang tahap keluarga Rasulullah, kemudian sahabat-sahabat dekatnya itu diberitahu tujuannya kemana, tetapi diamanahkan oleh Rasulullah SAW. Ini rahasia gitu, jangan dibocorkan ke yang lain. Baru di masyarakatnya itu tidak ada yang tahu mereka mau kemana. Pokoknya mereka diberi pengumuman, diumumkan untuk berkumpul di Madinah pada bulan Ramadan.
akan berangkat, kita akan melakukan ekspedisi militer, tetapi tujuannya tidak diketahui. Dan ini bukan hanya untuk orang-orang Madinah saja, tetapi orang-orang atau kabilah-kabilah di sekeliling Madinah yang berpihak kepada kaum muslimin. Dan tentu bulan Ramadannya ini adalah bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Jadi tahun ke-21 dari kenabian. Beberapa kabilah yang datang menyambut seruan Rasulullah SAW itu diantaranya adalah kaum muslimin dari Aslam, dari Ghifar, Muzainah, Ashja, dan Juhainah. Mereka rombongan datang ke Madinah. Tetapi sekali lagi, meskipun mereka sudah berkumpul, sudah bersiap, Rasulullah SAW tetap tidak mengumumkan kemana mereka akan berangkat. Nah, ini dikarenakan supaya mengejutkan orang-orang Quraisy, supaya orang-orang Quraisy itu tidak sempat melakukan persiapan apapun. Jadi, selain tadi ya, selain istri-istri beliau dan sahabat-sahabat terdekat beliau lah, yang memang lingkaran terdekat beliau itu selain itu tidak diberitahukan. Kenapa yang lingkaran terdekat beliau diberitahukan? Karena memang untuk memusyawarahkan pergerakan taktik yang akan dipakai untuk menyerang Quraisy. Dan ternyata ada maksud lain juga dari Rasulullah SAW. Di sini dikatakan hal ini dilakukan oleh Nabi SAW karena jika kaum Quraisy mendengar kehendak Nabi SAW yang demikian itu, sudah tentu mereka akan menyiapkan diri untuk melakukan perlawanan. Padahal maksud beliau yang sebenarnya bukan untuk memerangi mereka di tanah suci, karena demi memelihara kesucian dan kehormatan tanah suci. Jadi maksud dari Rasulullah SAW agar orang-orang Quraisy ini tidak melakukan persiapan, tidak sempat melakukan persiapan, itu bukan untuk mengalahkan orang-orang Quraisy dengan telak. Gitu. Jadi mereka tidak bersenjata lalu mereka kalah telak habis. Bukan itu, justru kebalikannya. Supaya orang-orang Quraisy ini tidak ada kesempatan untuk melawan, mereka langsung menyerah begitu saja. Sehingga tidak ada yang namanya kontak senjata. Meskipun ini tetap disebut sebagai ekspedisi militer. Tetapi karena mereka tidak ada persiapan, mereka keinginannya, kehendak Rasulullah SAW itu mereka langsung menyerah saja. Nah, tujuan inilah sebenarnya yang diinginkan oleh Rasulullah SAW supaya orang-orang Quraisy itu tidak mengetahui sama sekali tentang pergerakan Madinah. Selain melakukan usaha tersebut, Rasulullah SAW juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa seperti ini. Ya Allah, tangkaplah mata-mata dan tahanlah berita-berita kepada Quraisy sehingga engkau mengejutkannya di negerinya. Ya, Rasulullah SAW sebagai ahli militer tahu tentang kemungkinan Quraisy, khususnya Abu Sufyan, yang pasti kemungkinan besar mengirimkan mata-mata. Pasti Abu Sufyan setelah pulang itu kan tidak akan diam saja. Dia akan mengirimkan mata-mata mencari berita apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di Madinah. Dan Rasulullah SAW berdoa secara spesifik ya, bahwa ya Allah, jagalah mata-mata itu, jangan sampai dapat berita. Tahanlah berita-berita itu, jangan sampai berita itu sampai kepada orang-orang Quraisy. Dalam riwayat lain diterangkan bahwa doa Nabi SAW waktu itu adalah, ya Allah, tangkaplah olehmu pendengaran mereka dan penglihatan mereka, agar ia tidak melihat kami, melainkan dengan mendadak, dan tidak mendengar kami, melainkan dengan terkejut. Allahumma khudh ala asma'ihim wa absarihim, fala yarawna illa baghtah, wa la yasma'una bina illa fuj'ah. Ini doanya spesifik banget ya. Ya Allah, tahanlah berita sampai kedatangan kami itu yang mengejutkan mereka gitu. Tahan pendengaran mereka dari berita ini, tahan juga penglihatan mereka dari berita ini. Sampai mereka dikejutkan oleh pasukan yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Ini doa yang sangat spesifik dari Rasulullah SAW.
Dan dengan segala persiapan itu akhirnya bertolaklah kaum muslimin dari Mekah dengan tidak ada satu orang pun yang bertanya, hendak kemana ini wahai Rasulullah SAW? Kita akan berangkat ke arah mana? Gitu. Jadi tinggal nunggu mereka nunggu yang di depan aja, depan belok kanan, depan lurus, depan belok kiri. Sama sekali mereka tidak ada yang menanyakan kemana mereka akan berangkat. Hanya saja sejenak sebelum mereka berangkat banget gitu ya, bertolak ke Makkah, ada satu peristiwa penting yang dicatat dalam sejarah, dan peristiwa ini mengandung hikmah yang luar biasa, peristiwa besar meskipun hanya melibatkan satu orang. Dan peristiwa ini dituliskan judulnya oleh Kiai Haji Munawar Khalil dengan judul Tindakan Terhadap Orang yang Membocorkan Rahasia. Ada di halaman 522. Ketika mau berangkat, Rasulullah SAW mendapatkan info dari langit ya, bahwa ada seseorang yang mau membocorkan berita ke Mekah. Orang tersebut bernama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Dan Hatib bin Abi Balta'ah ini bukan orang biasa. Beliau adalah termasuk sahabat yang ikut di perang Badar. Jadi sahabat yang utama gitu. Tetapi ia ternyata mengirimkan surat ke Mekah, dan dan berita ini disampaikan dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Sehingga di sini ditulis ya, Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat kepada orang Quraisy di Mekah. Surat itu ditujukan kepada Suhail bin Amr. Ini ingat ya, nama ini adalah orang yang menandatangani perjanjian Hudaybiyah dari pihak Mekah. Safwan bin Umayyah ini adalah putra dari Umayyah bin Khalaf, dan Ikrimah bin Abi Jahal, putra Abu Jahal, dengan perantara seorang budak perempuan yang bernama Sarah. Tiga orang ini, teman pecinta sejarah, Suhail bin Amr, Ikrimah bin Abi Jahal, dan Safwan bin Umayyah adalah tiga orang yang membantu pergerakan Bani Bakr untuk berkhianat, melakukan penghilangan nyawa, melakukan eksekusi terhadap Bani Khuza'ah. Jadi terhadap orang yang jelas-jelas berkhianat gitu. Ini lumayan berat nih, apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah ini. Sarah itu budak perempuan tadi ya, yang disuruh oleh Hatib. Ini berasal dari Mekah. Ia menjadi budak dari seorang Bani Abdul Muthalib, dan ia juga termasuk seorang pengikut Islam. Jadi dia seorang muslimah juga. Hatib menyuruh budak perempuan itu ke Mekah dengan memberinya upah yang cukup besar, sejumlah 10 dinar. Dinar itu berarti emas ya. Dan kain pakaian sutra yang berharga. Hatib berpesan kepadanya agar menyembunyikan surat itu dan supaya berjalan melalui jalan yang sunyi dan tidak biasa dilalui oleh orang ramai. Surat itu oleh budak perempuan tadi ditaruh di dalam sanggulnya agar tidak terlihat dan tidak diketahui oleh seorang pun. Sarah ini berangkat dari Mekah mengendarai seekor unta, lengkap dengan sedekupnya. Jadi sedekup itu kayak rumah kecil itu ya, yang suka disimpan di unta. Setelah beberapa lama dia berangkat, berita sampai kepada Rasulullah SAW bahwa ada seseorang yang mau membocorkan berita itu. Rasulullah SAW langsung memanggil Ali bin Abi Thalib dengan Zubair bin Awam, dua sahabat dari kalangan pemuda ya. Secara khusus menyuruh kedua sahabat ini untuk menyusul perempuan tersebut dan mengambil surat yang ditulis dan dikirimkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah.
Tetapi di sini ada catatan kakinya. Menurut riwayat lain, para sahabat yang diperintah untuk mengejar itu ialah Ali, Zubair, Tolhah, dan Miqdad. Ada pula yang meriwayatkan Ali, Ammar, Zubair, Tolhah, Miqdad, dan Abu Marsad. Akan tetapi menurut riwayat Ibnu Hisham hanya 2 orang ini, yaitu Ali dan Zubair. Jadi riwayat yang paling masyhur yang didengar yang dipakai oleh para ahli sejarah itu merujuk ke riwayat Ibnu Hisham, yaitu hanya 2 orang, Ali dan Zubair radhiyallahu anhum. Kemudian Rasulullah SAW tentu memberikan instruksi yang sangat jelas ya, bahwa Ali dan Zubair itu harus menyusul seorang perempuan yang bernama Sarah, dan perempuan ini sudah sampai sini. Kamu susul dan rebut suratnya. Kalau tidak berhasil, bunuh saja. Gitu. Jadi lumayan keras ya, lumayan tegas ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Intinya adalah harus maksa, meskipun harus mengusahakan surat itu terbawa oleh Ali dan Zubair, meskipun caranya harus dengan membunuh. Padahal Sarah ini adalah seorang muslimah. Dalam waktu yang singkat, sampailah Ali dan Zubair di tempat yang ditunjuk atau dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu Raudhah Kah. Tetapi menurut riwayat lain di Khuliqah Bani Abi Ahmad, atau di Khuliqah Ibnu Abi Ahmad. Jadi pokoknya di antara 2 titik itu ya, 2 daerah tersebut. Di daerah itu Ali dan Zubair melihat unta yang ada sedekupnya itu sedang berjalan, sehingga mereka langsung menghentikan unta tersebut. Dan tanpa berpanjang kata, tanpa mukodimah, itu langsung Ali bertanya kepada perempuan tersebut tentang surat yang dititipkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Dan langsung nodong gitu, kemarikan surat yang kau bawa atas perintah Rasulullah SAW. Awalnya tentu saja Sarah tidak mengaku. Surat apa? Surat apa wahai Ali? Karena si perempuan tadi menolak dengan keras ya tuduhan yang diberikan kepada dirinya, Ali radhiyallahu anhu langsung berkata dengan tegas kepadanya, "Aku bersumpah dengan nama Allah bahwa Rasulullah SAW tidak pernah berdusta dan kami pun tidak mau berdusta. Maka sekarang pilihlah salah satu di antara 2. Kamu harus mengeluarkan surat itu untuk disampaikan kepada kami, atau kami membuka pakaianmu untuk mengeluarkan surat itu. Atau jika tidak demikian, aku akan memenggal batang lehermu." Mendengar perkataan Ali radhiyallahu anhu yang tegas ini cukup keras menghentak hatinya, karena kalau dari kalimat pertama saja sudah mengatakan bahwa apa yang diberitakan oleh Rasulullah itu tidak pernah salah. Rasulullah tidak pernah berdusta dan aku juga tidak berdusta. Nah, ini menanda Rasulullah tidak pernah berdusta, aku juga tidak berdusta, kata Ali. Nah, ini kan kalimat yang menegaskan bahwa yang berdusta itu kamu. Jadi udah nggak usah ngelak lagi deh, gitu. Nggak ada celah lagi buat ngelak. Jelas-jelas surat itu, jelas-jelas berita dari Rasulullah ini benar. Kamu bawa surat dari Hatib. Jadi berikan sekarang juga, gitu, dengan ancaman-ancaman tadi. Tapi satu kalimat yang pertama saja sebetulnya sudah mengetuk dengan keras hati seorang muslimah yang bernama Sarah ini. Karena suratnya itu ada di sanggulnya ya. Ia meminta Ali dan Zubair untuk membalikan badan supaya ia bisa leluasa mengeluarkan surat tersebut. Lalu Ali dan Zubair itu menurut, tidak berprasangka apa-apa gitu terhadap Sarah, dan kalaupun mau kabur akan terkejar gitu ya. Jadi ya udah balik aja gitu, supaya Sarah dengan leluasa bisa mengeluarkan suratnya. Lalu Sarah mengeluarkan surat itu dari sanggul rambutnya ya, dan memberikannya kepada Ali dan Zubair.
Setelah surat itu dipegang oleh Ali dan Zubair, mereka langsung kembali ke Madinah dengan kecepatan ekstra. Dan sampai di Madinah langsung surat itu diserahkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW meminta Ali radhiyallahu anhu untuk membacakan surat tersebut. Lalu dibacakanlah oleh Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah berangkat menuju kepada kamu sekalian dengan bala tentara malam yang berjalan seperti air bah. Aku bersumpah dengan nama Allah, sekiranya beliau sendiri berjalan kepadamu, niscaya Allah akan menolong kepadanya untuk mengalahkan kamu, karena dialah yang meluluskan kepadanya apa-apa yang telah dia janjikan untuk mengalahkan kamu, karena sesungguhnya Allah jualah yang menolong dan mengurusnya. Surat ini disampaikan kepada Suhail bin Amr, Ikrimah bin Abi Jahal, dan Sofwan bin Umayyah. Dan seketika itu juga Nabi SAW memanggil Hatib bin Abi Balta'ah supaya menghadap beliau. Setelah Hatib tiba di hadapan beliau, lalu ia ditanya, "Hai Hatib, mengapa kamu berani melakukan hal demikian itu?" Hatib menjawab, "Ya Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya aku ini adalah seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku tidak pernah berubah dan aku pun tidak pernah bertukar. Aku tidak pernah kufur semenjak aku mengikuti Islam. Aku tidak pernah bercedera semenjak aku menerima kebaikan. Aku tidak pernah menyukai kaum Quraisy semenjak aku dan familiku berpisah dari mereka. Aku seorang yang tidak mempunyai saudara dan famili di kalangan mereka. Hanya saja aku mempunyai anak laki-laki dan keluarga di tengah-tengah mereka. Karena itu aku berbuat demikian itu kepada mereka." Itu ya alasan dari Hatib bin Abi Balta'ah. Intinya bahwa dia ini tidak berkhianat, wahai Rasulullah, saya tidak murtad gitu, saya masih dalam Islam. Saya ini cuma jual jasa lah ibaratnya. Saya harus ada jasa kepada orang-orang Quraisy supaya keluarga saya yang ada di Makkah itu dijaga oleh mereka. Jadi karena saya punya jasa, mereka tidak akan melukai keluarga saya. Berbeda dengan keluarga-keluarga lain, para muhajirin gitu, yang mereka punya kerabat orang-orang dari pembesar-pembesar Quraisy. Dari surat Hatib juga diketahui ya bahwa sebenarnya dia itu kalimat tentang pujian kepada Rasulullah, kemudian keyakinan bahwa Allah itu akan menang, ini dia katakan gitu, panjang banget gitu. Dan informasi tentang keberangkatannya cuma sedikit gitu, yang banyaknya itu tentang pujian ya, bahwa informasinya hanya ini pasukan Rasulullah datang kepada kamu bagai air bah gitu. Dan kalaupun beliau sendiri yang datang kepada kamu, itu pasti Allah akan menolong kamu. Apalagi ini banyakan banget gitu, seperti air bah gitu, saking banyaknya. Ini pengakuan bahwa Hatib bin Abi Balta'ah itu tidak pernah sekalipun murtad, tidak pernah berpihak sebetulnya kepada Quraisy gitu. Jadi berpihak kepada Rasulullah SAW karena ia sebagai seorang muslimin. Hanya saja itu tadi, dia itu meminta perlindungan lah untuk keluarganya. Nih aku jual jasa ngasih informasi, kamu imbalannya nanti harus jaga keluargaku. Ini tidak bisa diterima tentu saja. Dengan tujuan apapun, Hatib itu sudah mengkhianati rahasia Rasulullah SAW. Sehingga ini membuat geram para sahabat. Sudah tahu ini informasi, jangan disebar. Hatib bin Abi Balta'ah itu salah satu lingkaran terdekat Rasulullah, berarti yang diberitahu. Berarti Hatib ini orang penting nih. Kamu ini orang penting di kalangan kami. Tapi kok bisa membocorkan rahasia Rasulullah SAW? Ini tentu saja membuat sahabat yang ada di situ geram ya, sahabat tadi ya di lingkaran terdekatnya Rasulullah. Dan tentu saja satu orang sahabat yang tidak bisa menahan itu adalah Umar bin Khattab. Ia langsung memegang pangkal pedangnya dan langsung meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk memenggal Hatib bin Abi Balta'ah. Umar berkata, "Ya Rasulullah, perkenankanlah aku untuk memenggal lehernya karena ia seorang munafik." Mendengar perkataan Umar yang sedemikian kerasnya itu, Nabi SAW lalu bersabda, "Apakah engkau mengetahui, hai Umar, barangkali Allah akan menyatakan terhadap orang-orang yang pernah mengikuti perang Badar pada hari perang Badar? Allah berfirman, berbuatlah apa yang kamu kehendaki,
karena sesungguhnya aku telah mengampuni kamu. Demikianlah keputusan Nabi SAW terhadap kesalahan yang diperbuat oleh Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang pernah berjasa ikut menjadi tentara Islam ketika terjadi peperangan di Badar. Umar bin Khattab, seorang yang berhati keras tetapi khusyuk setelah mendengar keputusan Nabi SAW yang didasarkan atas alasan yang kuat ini, seketika itu juga ia mengalirkan air matanya. Rasulullah SAW atas tadi ya dasar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni para ahli Badar, tetap Rasulullah memaafkan apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah, karena Allah saja memaafkan gitu. Kenapa Rasulullah SAW harus menghukum? Memaafkan bahkan dengan perkataan yang luar biasa ya, dengan mengatakan bahwa berbuatlah apa yang kalian kehendaki karena sesungguhnya aku telah mengampuni kamu. Tetapi tetap saja peristiwa ini diabadikan oleh Allah dan tetap saja harus jadi pelajaran untuk kita di masa kini dengan turunnya wahyu dari Allah kepada Rasulullah SAW di surat Al-Mumtahanah ayat 1 hingga 4. Dan tentu karena ini berkaitan banget ya dengan peristiwa sejarah, maka saya harus bacakan arti dari surat tersebut. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasulullah dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jika mereka menangkap kamu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu dan melepaskan tangan dan lidah mereka kepadamu dengan menyakitimu. Dan mereka ingin supaya kamu kembali kafir. Karib kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tiada bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dia ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu siksaan Allah. Ibrahim berkata, ya Tuhanku, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkaulah kami bertobat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Demikian teman pecinta sejarah, peristiwa ya yang terjadi sebelum keberangkatan menuju Mekah. Tentu seperti biasa ada beberapa hikmah yang mesti kita ulas. Yang pertama adalah sikap dari Aisyah ya, istri Rasulullah SAW, meskipun ayahnya yang bertanya, itu kuat tidak memberitakan rahasia Rasulullah SAW. Dan ini patut kita jadikan contoh bahwa kalau suami kita nih, teman-teman kita sejarah sudah berpesan untuk merahasiakan sesuatu, maka jangan kita umbar. Ini juga termasuk kita menjaga kehormatan suami ya. Dan ini juga memberitahukan kepada kita bahwa posisi suami di mata seorang istri itu lebih utama dibandingkan posisi ayah. Jadi meskipun ayah meminta informasi ya kepada Aisyah, ayahnya itu Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu tidak diberitakan oleh Aisyah. Baru Abu Bakar itu mendapatkan beritanya dari Rasulullah SAW secara langsung.
Dan sebenarnya sebagai muslimah kita sudah tahu ya tentang hal ini, bagaimana menjaga kehormatan, bagaimana menjaga rahasia suami. Hanya saja kadang-kadang apalagi dengan media sosial yang sekarang ya, mungkin kita tidak terasa gitu ada rahasia suami yang kita bongkar ke orang lain gitu ya, kita curhat masalah kekurangan-kekurangan suami. Nah, ini juga harus dijadikan pelajaran ya, kita harus ingat lagi gitu bahwa kita ini sebagai pasangan itu harus jadi pakaian untuk pasangan kita gitu. Jadi jangan aib-aibnya kita bongkar, rahasia-rahasianya kita sebarluaskan gitu ya. Dan ini adalah perilaku istri yang benar gitu, dan termasuk kewajiban kita sebagai seorang istri untuk menjaga rahasia suami. Hikmah berikutnya adalah sikap Rasulullah SAW yang diambil kepada pembocor rahasia negara gitulah ya, rahasia kaum muslimin. Ini sangat-sangat tegas, bahkan sampai turunnya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala lewat surat Al-Mumtahanah ayat 1-4. Bahkan untuk mencegah kebocoran rahasia tersebut, Rasulullah SAW itu sampai memerintahkan kepada Ali untuk melakukan apapun pokoknya bisa mencegah rahasia itu bocor gitu, bahkan sampai melakukan tindakan akhir dengan eksekusi. Padahal meskipun orang yang membocorkan itu adalah kaum muslimin. Hikmah berikutnya tentu saja dengan berita bahwa separah-parahnya kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, ketika orang itu sudah diampuni oleh Allah, maka ya tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Mungkin kita menganggap kok nggak adil gitu ya, tetapi jasa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah ini sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jasa yang sangat besar bagi dirinya sendiri, tentu saja juga bagi Islam. Ini memberitakan kepada kita bahwa posisi orang-orang ahli Badar itu memiliki keistimewaan tersendiri di mata kaum muslimin, di mata Islam. Dan ini dijadikan dasar juga oleh Umar bin Khattab ya, ketika kedepannya ia menjadi khalifah, tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada ahli Badar itu lebih jumlahnya dibanding tunjangan kepada yang lain gitu. Tunjangan yang paling besar tentu saja untuk keluarga ya, Ahlul Bait gitu. Tetapi tunjangan untuk ahli Badar itu memiliki keistimewaan bukan hanya dari sisi tunjangan, tetapi dari fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara masa kekhalifahan Umar itu dilebihkan bagi para ahli Badar. Dan jangankan untuk semua kebaikan di dunia ya, bahkan kesalahan besar, bukan kesalahan kecil nih, bukan kesalahan ringan, ini kesalahan besar yang sampai kalau orang itu membocorkan meskipun dia kaum muslimin, bunuh aja gitu, eksekusi aja di tempat. Tetapi sebesar apapun kesalahan itu, kalau dia ahli Badar, dia sudah diampuni ya, kecuali murtad tentu saja ya, karena rasa-rasanya seorang muslimin yang ikut di perang Badar, sahabat yang ikut di perang Badar itu kemungkinan murtadnya sangat-sangat kecil, karena keimanannya itu sudah luar biasa, itu sudah level atas lah keimanan para ahli Badar ini. Lalu hikmah yang terakhir tentu saja datang dari Rasulullah SAW. Ini pemikiran Rasulullah SAW ini sebagai seorang panglima ya, ini taktiknya luar biasa. Bagaimana beliau itu
ingin tujuan beliau itu tercapai, tetapi dengan pengorbanan yang sangat kecil gitu. Bahkan relatif kalau bisa nggak ada kerugian sama sekali, tidak ada peperangan, dan beliau melakukan dengan cara yang luar biasa. Bagaimana berita itu tidak sampai kepada Makkah? Itu kan bukan hanya sekedar doa. Rasulullah SAW itu mengantisipasi bocornya berita itu dengan tidak memberitakan kepergiannya kepada halayak ramai, kepada pasukan yang seluruhnya gitu. Berita itu hanya diberitahukan kepada lingkaran terdekat beliau saja, itu pun untuk taktik dan sebagainya ya, karena ya tidak mungkin juga Rasulullah ngatur sendirian gitu. Dan level sahabat memang beda ya dengan level kita. Kalau kita mungkin disuruh gitu ya pada masa itu untuk ikut nih, pokoknya sekarang ngumpul di sini, waktunya segini, jam segini gitu, kita akan berangkat persiapan. Kita mungkin mikir dulu, kemana dulu dong, biar jelas juga persiapan kita buat berapa hari gitu kan. Ada aja gitu alasannya, pasti nanya dulu, yang jelas dulu kita mau kemana gitu. Nah, level sahabat beda lagi. Mereka meskipun prajurit gitu ya, prajurit yang terbaik. Ketika pemimpin mengatakan pergi, nggak bertanya mereka, dan nggak penasaran juga, nggak kepo, nggak saling bisik-bisik, kemana ya, kira-kira kemana, menurut kamu kemana gitu. Nggak ada bisik-bisik kayak gitu, nurut aja mereka langsung. Oh iya, ngumpul di sini di bulan Ramadan, tanggalnya jelas, di bulan Ramadan, berangkatnya kapan, mereka jelas langsung. Dan prajurit yang seperti ini, teman pecinta sejarah, ini prajurit yang unggul, prajurit yang diinginkan, yang pas dengan kepemimpinan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW pada waktu itu memberangkatkan sampai 12.000 orang lebih kurang ya, dari penduduk Madinah, juga kabilah-kabilah yang sudah masuk Islam. Dan kepergian 12.000 orang serentak itu berhasil, tidak bocor sama sekali ke Mekah. Ini taktik Rasulullah SAW yang brilian, dan juga kehebatan beliau yang bisa bukan mengendalikan sih, tapi pengaruh beliau yang bisa sampai jundinya itu atau prajuritnya itu taat, nggak perlu nanya gitu, udah sikoh aja, percaya aja pada Rasulullah. Oh ya, Rasulullah suruh berangkat, Rasulullah suruh berhenti, Rasulullah belok kanan, Rasulullah belok kiri gitu. Mereka baru tahu mereka menuju ke Mekah itu di satu titik nanti yang akan diceritakan di episode berikutnya. Dan teman pecinta sejarah, itu saja untuk hari ini. Sebetulnya hikmah yang luar biasa tentu lebih banyak lagi untuk kehidupan kita. Dan bagi Anda yang mendapatkan hikmah yang luar biasa, yang menurut Anda, wah ini nih harusnya lebih penting untuk disampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi Anda yang belum, kemudian like, komen, dan share agar semakin banyak teman-teman kita yang bisa mengambil hikmah untuk kehidupan kita dari Sirah Nabawiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.